Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPPA Darul Quran dan Paytrade Connecting Your Life. Silakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nih Prof. Rajif, terima kasih. Prof. Nugi, insyaallah. Jangan Prof ya. Dan Amin, semua kawan-kawan yang sedang menempuh pendidikan dan atau yang memang tinggal di Malaysia dan juga di luar negeri, dan saya kira juga ada yang mengikuti dari tanah air. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah, diberkahi Allah, diampuni dosanya, dan ditutup segala aib dan kesalahan serta keburukannya. Mari sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini punya percepatan ya buat kita semua di semua urusan. Ya, punya percepatan di semua urusan. Karena itu kita berbahagia gitu ya. Kita punya Allah Jalla Jalaluh. Kita punya Dia yang bisa kemudian mempercepat apapun yang kemudian kita inginkan. Baik itu di pengampunan dosa. Ya, maaf ya, di pengampunan dosa ini enggak cerita gampang. Ya, manusia aja ada yang kemudian diampunin tapi harus menjalani dulu masa hukuman, iya kan? Ada orang-orang yang kemudian diampunin setelah misalkan menjalani hukuman 23 tahun. Menjalani hukuman di penjara setelah 20 tahun. Atau memang tidak diampunin alias tetap dihukum seumur hidup. Ada yang bahkan kemudian dihukum mati ya, tanpa mendapatkan pengampunan dan meninggal tanpa rehabilitasi. Alias secara hukum manusia dan hukum negara ada banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari negara. Di Malaysia sendiri kita pernah mendapati satu kisah yang menurut saya cukup menjadi pelajaran, bahkan banget jadi pelajaran. Ada seorang hamba Allah di Malaysia yang kemudian kena hukuman karena ada tuduhan A dan B. Karena tuduhan itu, beliau yang saya tidak sebut namanya dan tidak usah disebut namanya, masuklah penjara Malaysia. Dan hilanglah kemudian hak-hak politiknya. Ya, hilang juga begitu banyak hak-hak juga kemanusiaannya. Tapi kemudian bergantilah suasana politik hingga kemudian kita masyarakat Indonesia mendapati beliau mendapatkan ampunan dari pucuk pimpinannya Malaysia. Gara-gara kemudian mendapatkan ampunan dari pucuk pimpinannya Malaysia, saya sengaja tidak pakai istilah yang asli, nanti pada tahu. Tapi saya kira pada tahu semua. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hak politiknya dikembalikan. Pada saat itulah ya, pada saat itu kita kemudian mendapatkan kabar bukan saja beliau bisa bebas, tapi malah mendampingi juga orang yang pernah menjadi pucuk pimpinan juga di Malaysia untuk kemudian running, ya kan, running menjadi second man gitu kan di Malaysia yang ditenggarai pada saat itu dalam 2 tahun kemudian menjadi juga pucuk pimpinan lagi di sana. Bayangkan, ampunan manusia saja bisa sampai segitunya. Ampunan manusia loh bisa kemudian mengembalikan seorang suami kepada istrinya, mengembalikan istri kepada suaminya, mengembalikan seorang anak kepada orang tuanya, mengembalikan orang tua kepada anaknya, mengembalikan seorang saudara ke tengah-tengah saudaranya, mengembalikan kemudian seorang karyawan ke perusahaannya, mengembalikan seorang kemudian mahasiswa kepada kampusnya. Maaf ya, kalau kita punya salah gitu kan, kita kan di DO. Kalau kesalahan fatal kita di DO, atau kalau kesalahannya tipis-tipis kita bisa nggak ngejar jadwal wisuda karena kita ada kesalahan tesis, kesalahan disertasi kah, atau ketika S1 kesalahan skripsi kah, dan kesalahannya dianggap nggak bisa diampunin gitu, alias ya nggak ditolerir lah, sehingga kesalahannya emang harus berwujud mengulang semester yang
lalu atau mengulang pelajaran-pelajaran yang lalu sehingga kita bisa telat. Nah, pada puncaknya kesalahan kita kemudian di DO. Nah, hak-hak kita sebagai Malaysia ketika tidak diampuni, hak kita sebagai mahasiswa ketika tidak diampuni, kita tidak menjadi mahasiswa itu. Tapi ketika kemudian kita diampunin, ketika kita dimaafin, maka kemudian kita bisa menjadi mahasiswa di kampus itu. Saya contohnya misalkan, saya punya kesalahan sama kampus. Tahun 92 saya masuk. 1992 saya masuk. 1997 saya punya kesalahan. Dan kemudian 2 tahun saya dianggap berlaku salah. 99 saya kemudian akhirnya mendapat kepastian bahwa saya di DO, drop out. Tahu nggak saudara-saudara semua, di luar soal hikmah dan kemudian kebaikan yang Allah kemudian sampaikan kepada saya dan saya dapati hingga hari ini, tapi kita bicara soal mercy, soal pengampunan. Ternyata saya perlu waktu, ya kurang lebih berapa tuh, 2010 saya baru kemudian bisa kuliah lagi. Ya, jadi tahun 2010 saya bisa kuliah lagi. Bayangin coba. Secara manusianya, saya perlu waktu 19 tahun untuk kemudian mendapatkan ampunan dan maaf dalam tanda petik dari kampus saya, IAIN, yang bahkan ketika saya masuk sudah berganti nama menjadi UIN. Jadi saya masuknya masih IAIN, keluarnya udah UIN. Dan saya termasuk mahasiswa paling lama jadinya. Saya 19 tahun selesai S1. Masya Allah. Gara-gara ada kesalahan, proses pengampunannya lama gitu. Untuk kampus ngampunin, ini saya perlu jadi orang dulu, saya perlu dianggap dulu, saya perlu dihormati dulu, saya perlu mulia dulu, saya perlu nulis buku dulu, saya perlu kemudian terkenal dulu, saya perlu termasyhur dulu, saya perlu kemudian dianggap baik dulu, saya perlu kemudian dikenal bahwa udah benar, udah lurus, saya perlu menunjukkan bahwa saya berkualitas, saya perlu kemudian menunjukkan saya nggak macam-macam, saya perlu menunjukkan saya nggak bahaya buat kampus, saya perlu menunjukkan bahwa saya memang punya niat. Wah, banyak sekali. Sehingga waktunya itu 19 tahun. Bayangin. Lama ya Ustadz ya? Lama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa satu malam memberikan itu buat kita. Masya Allah. Bahkan kata Allah apa? Buat mereka-mereka yang kemudian melampaui batas. Untuk mereka-mereka yang kemudian juga dosanya nggak keruan. Tiap malam teman-teman bikin dosa. Tiap malam teman-teman bikin maksiat. Tiap malam teman-teman akhirnya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sebagian kemudian merasa hina di depan Allah. Ada kalanya kita nggak mau sholat bukan karena kita nggak percaya sama Allah, tapi kita merasa terlalu kotor di hadapan Allah. Menjadi anak muda, handphone menjadi saksi betapa kita tuh banyak dosanya. Menjadi anak muda, kita menjadi nempel sama alat yang membuat kita itu berdosa. Menjadi anak muda yang kemudian harusnya banyak terima kasih sama Allah sebab yang lain pada nggak kuliah. Sementara sebagian anak muda kuliah, tapi di tengah perkuliahan yang dibiayai oleh Allah, di tengah perjalanan yang ditanggung oleh Allah, dimanapun kita juga berada adalah adanya di buminya Allah, dan kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, tapi di saat yang sama kita kemudian bermaksiat dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya terhadap yang seperti itu, apa yang Allah katakan kepada kita semua? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kemudian kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Misalkan kita bisa buka di surah Az-Zumar ayat 53, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-Zumar surah ke-39. Silakan teman-teman yang buka Quran, yang pada dekat dengan Quran, dibuka surah Az-Zumar ayat 53. Ya, kalau Quran pojok halaman 464. Ya Ustaz. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai, ya, katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang asrafu, ya, yang kemudian melampaui batas, ala anfusihim, ya, surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Jangan ngakuin aku sebagai Tuhanmu. Apa kata Allah? Keluar dari bumiku. Apa kata Allah? Mati kamu. Apa kata Allah? Hancur kamu. Apa kata Allah? Binasa kamu. Apa kata Allah? Susahlah kamu. Apa kata Allah? Aku nggak mau melihat kamu. Apa kata Allah? Aku tidak mau mendengar namamu. Apa kata Allah? Aku tidak mau melihat wajahmu. Apa kata Allah? Aku tidak sudi menganggap dirimu sebagai hambaku. Enggak tuh. Enggak tuh. Apa kata Allah? Malah apa? Malah kita dipeluk sama dia. Allah. Allah. Udah aku tahu handphonemu tuh saksi dosa-dosamu. Kata Allah, apa? Aku tahu tembok kamarmu itu menjadi saksi atas dosa-dosamu. Sudah aku tahu itu. Aku tahu ranjangmu itu bersaksi juga atas dirimu. Dalam kesendirianmu, ya, kamu kemudian mengingkari nikmatku. Ya, dalam kesendirianmu, kamu mengkufuri nikmatku, kata Allah. Tapi kata Allah, sudah. Aku nggak mau tahu yang itu. Aku mau tahu dirimu yang baru. Aku nggak mau tahu dosamu itu. Yang aku mau tahu adalah aku Tuhanmu. Aku nggak mau tahu maksiatmu. Yang aku tahu adalah engkau hambaku. Gitu kan? Makanya kata Allah apa? La taqnatu mir rahmatillah. Masya Allah. Jangan dari rahmatku. Hebat kan? Kayak kita berhadapan dengan orang tua yang udah tahu gitu loh. Dosa kita apa, udah tahu kesalahan kita apa, udah ada orang ngadu sama dia, udah ada orang bicara sama dia, udah ada orang kemudian memberitahu dia, udah tahu. Begitu kita masuk, ya kita lemes. Kita lemes, aduh, bakal diusir nih. Kita bermaksiat, berdurhaka sama orang tua dengan duit yang dikasih sama dia, dengan mobil yang dikasih sama dia, dengan apa yang menjadi pemberiannya. Tapi kita durhaka sama dia. Tapi begitu kita datang, kita malah dikasih senyum sama orang tua. Masuk nak, gitu kan. Udah makan belum? Malah ditanya udah makan belum? Ya Allah. Kita diam aja, belum Bu, makan dulu. Makan dulu. Ya sih makan gitu, ya Allah. Begitu kita dikasih makan, disendokin lagi sama dia. Ya Allah, seperti kita waktu kecil disendokin, dituangin sayur, diambilin ikan. Hati kita hancur gitu kayaknya, ya Allah gitu. Padahal dia belum ngomong apa-apa itu. Belum ngomong apa-apa tuh tanya, mau minum apa nak? Ya Allah. Allah. Ibu bikinin teh madu. Ibu bikinin teh madu ya, gitu. Bikinin teh madu. Terus kita berharap waduh kayaknya bakal disidang. Kita mikir kayaknya kita bakal disidang. Kita mikir kita bakal diadili dengan super melototnya mata gitu kan. Dengan bergidiknya kemudian bulu romanya dia. Dengan kemudian perkataan yang berapi-api. Dan kita sudah siap dengan pengusiran. Ternyata orang tua kita ngomong apa coba? Kamu dari jauh, istirahat dulu di sana. Masya Allah. Masya Allah. Sehari, 2 hari kita di rumah ibu. Enggak, kita diungkit-ungkit kesalahannya apa. Sehari, 2 hari kita di rumah ayah. Enggak, kemudian dibacain kesalahannya apa. Enggak, kemudian kita dibongkar aib sana, bongkar aib sini. Tuh di rumahku ada anak yang paling durhaka. Aku enggak suka. Aku enggak mau di rumah. Ada dia. Enggak itu. Enggak itu. Seperti itu. Kita kemudian selama 1-2 hari malah kemudian dijamu bagaikan tamu yang tidak pernah, bagaikan tamu yang benar-benar diharapkan hadirnya dan baru itu datang. Kita benar-benar kayak seorang anak yang dirindukan benar kedatangannya, padahal anak kita, ya kita ini tahu bahwa kita banyak salahnya. Hingga kemudian menjelang kita kembali pulang ke rumah kita, misalkan kalau kita sudah berkeluarga atau kita memang tinggal di kota yang berbeda, orang tua kita malah bilang begini, punya ongkos kamu nak buat pulang. Ya Allah. Padahal kita tahu dari informasi, begitu kita pulang ke rumah ada orang yang memang dekat sama kita dan dekat sama orang tua kita. Dan dia tahu kesalahan kita. Misalnya kita nilep sertifikatnya orang tua. Mengganti sertifikat orang tua dengan nama kita. Lalu kemudian terjadilah kegagalan bisnis dan orang tua kita misalkan tahu bahwa aset dia melayang karena kita. Tapi ketika kita lihat
orang yang membantu kita misalkan mengubah nama sertifikat ada di dekat orang tua dan pastinya dia dipanggil untuk ditanya atau dia memberitahu orang tua, ternyata begitu pulang orang tua malah nanya sama kita. Punya ongkos kamu pulang. Ya Allah. Ya Allah. Saya kira seorang anak yang peka hatinya, yang masih ada getaran ilahiyah di sana, harusnya dia malu. Harusnya dia malu. Dia malah menunduk dengan kebesaran hati orang tua, menunduk dengan kasih sayangnya orang tua, menunduk dengan kemudian keagungan yang ditunjukkan Allah lewat orang tua. Dan pada saat itulah kita meminta maaf sama orang tua. Apa kata kita? Maafin ya Bu. Maafin ya ayah. Saya salah. Hebatnya kita kemudian dipeluk oleh ayah, dipeluk oleh ibu. Apa kata mereka? Ayah ngelihat kamu pulang aja udah seneng. Masya Allah. Ayah ngelihat kamu balik aja udah seneng. Kesalahan tinggal kesalahan. Kamu perbaiki saja ke depan. Ayah yakin sertifikat yang sudah kamu balik nanti bisa kamu tebus. Persembahkan saja perumahan untuk ayah. Bangun perumahan untuk ayah. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Bukan karena kamu mengganti sertifikat nama kami dengan nama kamu. Kesalahan kamu adalah kamu tidak meminta ridho kami. Kalau kamu meminta ridho kami, bukan hanya sertifikat yang akan kami berikan, tapi rumah kami pun kami akan berikan untukmu. Begitu juga lah kata Allah. Ngapain kamu berbuat dosa di kamarmu kalau aku bisa menghadirkan perempuan yang menjadi pasangan indahmu itu dalam keadaan halal? Ngapain kamu buat dosa di kamarmu padahal kamu bisa mendapatkan suami dalam keadaan suami itu halal? Ayo kamu minta padaku. Kamu kan tidak mau ridhoku, maunya ridhonya setan gitu. Dosanya anak muda tahu lah gitu kan. Makanya kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Malah Allah bilang jangan lari dariku. Jangan menjauh dariku. Gara-gara kamu berdosa lalu kamu jauh dariku, aku lebih rugi daripada kamu berbuat dosa. Aku rugi kehilangan diri kalian semua. Aku mencintai kalian semua. Aku menyayangi kalian semua kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku akan tutup semua dosa-dosamu. Sudah. Aku saja tidak bicara lagi tentang dosa-dosamu. Aku juga sudah tidak bicara lagi tentang maksiatmu. Aku tidak bicara lagi tentang kesalahan dan keburukanmu. Tidak. Sudah, aku sudah maafin semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Ya, kita lihat ayat berikutnya ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhan. Kita malah disuruh balik. Kita malah disuruh balik. Sini balik. Sini balik. Tapi ya Allah saya kotor. Nanti aku sucikan. Sini balik. Ya Allah tapi aku salah. Sudah aku maafkan. Aku salah ya Allah. Udah aku ampunin. Kata Allah. Udah sini balik. Balik sudah. Balik sebagai pribadi yang tidak pernah ada dosanya. Balik sebagai pribadi yang tidak ada salahnya. Ini tanpa Lailatul Qadar. Ini tanpa Lailatul Qadar. Ini di hari biasa, bukan di bulan puasa. Apalagi kemudian di bulan puasa. Di Lailatul Qadar pula. Wah ya berlebih lah. Berlebih. Ibarat kita datang ke rumah orang tua nggak bakal bisa marah. Kenapa? Orang tua misalkan baru saja dapat berita bahwa dia punya pekerjaan, misalkan proyek senilai 30 miliar lagi cair.
Orang tua lagi senang hatinya, melebihi nilai sertifikat yang kita gadaikan. Kita menggadaikan sertifikat misalnya 100 juta. Tapi orang tua kita tambaknya lagi kemudian berhasil. Tambak udangnya meledak. Punya keuntungan misalkan 8 miliar rupiah. Maka kesalahan kita sedikit sekali. Nah sekarang Allah kan Al-Aziz. Allah itu yang maha perkasa. Dan Allah juga maha kaya. Jadi kesalahan kita mah ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu makanya kata Allah apa? Sudah. Aku ampunin. Aku sayangin. Gimana-gimana juga kata orang tua, kamu anak emak. Gitu katanya. Iya. Kata orang tua apa? Biar gimana-gimana kamu anak bapak. Apa kata orang tua kita? Balik nak, balik. Jangan takut sama kami. Daripada kamu nanti pulang, emak udah di kuburan. Minta maafnya susah. Daripada emak balik, bapak kamu udah di kuburan. Nanti minta maafnya susah. Sekarang nak, balik. Jangan takut, nggak bakal dimarahi. Balik. Gitu kan? Nah, ayat 54 kayak begitu gitu loh. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kemudian berserah dirilah kepada Allah. Kita ikut aturannya Allah. Kalau emang syahwat tidak bisa dipenuhi kecuali dengan cara-cara yang kemudian Allah redho, ya menikahlah. Jangan macam-macam gitu. Ya, kita kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala keridhoannya. Gitu kan, supaya kemudian kita di negeri orang dijaga oleh Allah. Ini kita udah di negeri orang, ternyata malah banyak dosa. Ya. Kata Allah apa? Wa aslimu lahu min qabli, sebelum apa? Ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Sebelum kemudian datang azabnya Allah, kemudian kita tidak bisa lagi ditolong. Kata orang tua apa? Kepentingan kami adalah menolong kamu, nak, pulang. Atau biarkan kami mencarimu, nak. Biar kami bisa tolongin kamu, nak. Perkara apa sih yang kamu sedang permasalahkan? Kami bisa membantumu. Di mana kamu, nak? Gitu, dicari malah. Kita sebagai hamba dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, dicari kita. Ya. Bukan cuma disuruh pulang, kita yang dicari oleh Allah, kan nggak pantas. Harusnya kan bukan kita yang dicari, kita yang nyari gitu kan. Makanya kata Allah bahwa aslimulah, kita yang mencari Allah. Ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, supaya kemudian kamu nanti selamat dan bisa kembali, enggak hilang lagi. Supaya kamu selamat dan kembali dalam keadaan ditolong oleh Allah. Semua masalah beres, semua hajat beres. Masih muda udah disayang, apalagi nanti udah tuanya. Masih muda udah bagus, apalagi nanti udah tuanya. Masih muda udah terang, apalagi udah tuanya. Jangan sampai kemudian masih muda udah gelap. Masih muda udah gelap. Gelap sama apa? Bukan gelap karena mati lampu, tapi gelap karena gelap sama maksiat. Berlumur, itu yang namanya kemaksiatan tiap malam. Bukannya kita begadang kepada Allah, kita begadang berbuat maksiat. Ya. Nggak ada wifi, dicariin wifi. Begitu udah ada wifi, malah dengan wifi itulah menjadi sarana ke neraka. Buat apa kan itu? Kata Allah, kamu mau kenikmatan apa sih? Kamu mau kenikmatan apa? Ada padaku kenikmatan itu. Jangan kamu nyari setan. Kenapa? Kalau kamu nyari setan, kita lihat ya ayatnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Cepat balik kepada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya. Sebelum kemudian datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ada banyak kemudian anak-anak muda yang tidur dalam keadaan bermaksiat. Seakan-akan dia yakin besok dia bakalan bangun.
Bagaimana kemudian kalau kemudian dia bangun, udah dalam keadaan bukan lagi di kamarnya. Dia bangun gitu ya, kok gelap gitu. Nah, perasaan pas tidur nggak matiin lampu gitu. Nah, dia raba-raba kanan kiri, kok nggak ada handphone. Ada, kemudian dia jalan juga, kok dia bingung, kok dia jalan nggak terantuk besi. Padahal tempat tidur ya, dia tidur di atas tempat tidur besi. Dia makin jalan, makin jauh, makin bingung. Kok nggak ketemu saklar? Gitu. Kok gelap? Nggak taunya memang udah bukan lagi di bumi. Tapi udah di alam kubur. Oh, udah begitu judulnya, udah selesai. Udah selesai. Terus ketemu deh malaikat kubur. Aduh, ampun dah udah. Nah, udah nggak bisa kita bilang, tolong balikin aku sebentar ya Allah. Balikin aku sebentar ya Allah. Supaya aku memohon ampun kepadamu. Nggak bisa. Nggak bisa, sudah selesai. Ya. Wa antum la tash'urun. Ini hati-hati nih. Wa antum la tash'urun. Itu. Kita berbuat dosa di pagi hari. Kayak bakalan datang siang aja. Belum tentu kan. Kita berbuat dosa di siang hari. Kayak bakal nyampe sore aja. Kita berbuat dosa di sore hari. Kayak bakal nyampe malam aja. Kita berbuat dosa di malam hari. Itu yang saya bilang. Kayak benar-benar bakal bangun pagi. Karena kita tiap malam tidur bangun pagi. Tiap malam tidur bangun pagi. Tiap malam tidur bangun pagi. Malam tidur paginya bisa bangun. Paginya bisa bangun. Paginya bisa bangun. Terus kita bilang, ya udah ntar juga bangun lagi. Gitu. Lupa kita. Ya. Iya. Kata Allah apa? Wattabi'u, ikuti ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti Quran. Ikuti sunnah. Sudah. Sudah, bismillah. Lagi kemudian menggebu-gebu dosa betul-betul pengen dilakukan, maksiat pengen dilakukan, dan lawan tandingnya ada. Ya. Lawan untuk berbuat dosanya ada. Ya, melayani kita. Ya, kemudian juga ngimbangin kita. Tapi pada saat yang sama kita maju kepada Allah. Kita ambil wudhu, kita sholat, kita berdoa minta perlindungan dari setan, minta perlindungan dari hawa nafsu, minta perlindungan dari kejahatan setan dan kejahatan diri sendiri, minta perlindungan dari perbuatan setan dan perbuatan diri sendiri. Alhamdulillah, begitu kita kemudian wudhu, kita ambil sholat, kita baca Quran, pelan-pelan kemudian datang jiwa yang tumanina, jiwa yang kemudian khasyi'in, jiwa yang kemudian juga khusyuk, tenang, wudhu, ya. Terus kemudian dikasih ketenangan, akhirnya hilang keinginan untuk syahwat. Wah, itu anak muda itu bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Orang tua aja bakal diangkat, apalagi anak muda. Ya. Kita lihat ayat 56. Kita lihat ayat 56. An taqula nafsun ya hasrata. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang mengatakan, aduh, nyesel banget saya. Gitu. Ya? Iya. Begitu orang tua nengokin, ya terlambat gitu loh. Kita udah di penjara. Bukan orang tua yang kemudian menjarain, tapi kita memenjarakan diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang kemudian kita tipu sertifikatnya itu marah sama kita. Karena sertifikat tetap tidak bisa diapa-apain. Karena nama asli masih tetap nama orang tua. Orang tua mau udah maafin. Orang tua memang pasti maafin, namanya juga orang tua, kalau bisa dikeluarin, tapi ternyata kita urusannya bukan dengan orang tua. Kita urusannya sama orang lain. Tidak ada hubungan darah di sana, tidak ada hubungan kasih di sana, tidak ada hubungan sayang di sana, tidak ada hubungan kekerabatan di sana, tidak ada hubungan kekeluargaan di sana, apalagi hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Dan ketika orang tua nengokin, kita sudah di dalam penjara. Terus apa yang kita katakan? Maafin ya Bu. Tapi ketika kita ngomong maafin ya Bu, ada teralis besi yang menghalangi kita. Ya Allah. Terlambat.
Ketika kita minta maaf kepada ayah kita berpakaian pakaian tahanan. Beda. Beda. Kalau tadi kan kita masih di rumahnya, masih di sendok. Iya. Oh, Masih nyaman. masih nyaman. Tapi kalau memang nggak bisa dibendung, terlambat, ini yang terjadi. Ayat 56. Ya hasrata. Gitu. Aduh. Salah nih saya. Gitu kan? Salah nih saya. Mendadak loh. Kalau udah begitu sih udah dah. Orang pasti minta ampun, minta maaf. Gitu. Nah, apakah hubungan kita lebih daripada itu dengan Allah Jalla Jalaluhu? Pasti lebih. Kita bukan cuma urusan kita ini ada aliran darah. Kita ini dari Dia. Kita ini dari Dia. Kita Allah yang menciptakan kan. Lebih daripada hubungan ibu dengan anak. Lebih daripada hubungan ayah dengan anak. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Gitu kan? Ya, di surat Al-Baqarah di awal-awal pertama kali Allah memanggil ya ayyuhan nasu u'budu. Wahai manusia. Pertama tuh Allah manggil kita. Secara tertib surat dan ayat. Ya ayyuhan nasu u'budu. Ya, coba kita jalan-jalan lihat ayatnya. Lihat ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Ini ayat-ayat awal ini. Pertama kali Allah memakai kalimat harfun nida, ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Secara tertib surat dan ayat. Buat teman-teman yang menyaksikan YouTube, ya, PPI Malaysia, PPI Dunia, silakan lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, yakni wahai Yusuf Mansur, wahai Rajif, wahai Nugi, wahai semua makhluk, kata Allah, u'budu rabbakum. Aku ini Tuhan. Ya. Aku ini Tuhan. Itu kayak orang ngomong kan, saya bilang tadi, aku ini emakmu. Emang nggak ngakui. Gitu. Aku ini bapakmu. Emang nggak kenal. Kok ngebelakangi, kok ngedurhakai, kok nyakitin, gitu loh. Kok budu rabbakum. Padahal kata orang tua apa? Kami yang melahirkan kamu loh. Nah kalau Allah lebih gila lagi nih, lebih sadis lagi mestinya. Hubungannya lebih top lagi. Apa kata Allah? Alladzi khalaqakum. Masya Allah. Yang telah menciptakan kamu. Kamu nggak tahu. Aku yang menciptakan kamu, kata Allah. Bahkan walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Nggak akan ada kita kan kalau nggak ada orang tua. Nah, kata Allah, yang menciptakan orang tuamu itu pun aku. Nggak akan ada orang tua kalau nggak ada nenek kakek. Yang menciptakan nenek dan kakek kita pun juga Allah. Nggak ada nenek dan kakek kita kecuali ada kakek buyut kita. Semua itu menciptakan Allah. Sampai terus ke atas, sampai ke Adam alaihissalatu wassalam, wa Siti Hawa. Kata Allah apa? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu mau nyembah aku, mau menjalankan apa yang aku perintahkan. Saya yakin teman-teman PPI udah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tinggal penyakitnya adalah mungkin teman-teman PPI juga menjalankan apa yang Allah larang. Itu dia masalahnya. Mau istiqomah susah masih Ustaz. Insya Allah bisa. Anak muda yang istiqomah akan lebih hebat daripada orang tua yang istiqomah. Terus apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah membacakan terus apa sih yang sudah Dia lakukan kepada kita semua. Dan ingat ya, ini baru ayat-ayat awal. Ini baru ayat-ayat awal. Sedangkan Quran masih ribuan ayat lagi yang akan mengingatkan kita tentang siapa Allah dan apa sih yang sudah Allah lakukan buat kita. Kita malu tuh nanti kalau kita datang kepada orang yang berjasa, dibacain nama dia jasa-jasanya buat kita. Kita makin nunduk aja, aduh makin salah gitu kan. Nah Allah bacain tuh jasa-jasa dia tuh. Di ayat 22 misalnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Aku bukan cuma menciptakan kamu. Aku menjadikan untuk kamu itu bumi firasya. Bagaikan dia kasur yang bisa ditidurin. Allah. Benar. Benar ini. Benar. Kita kalau nggak tinggal di bumi, waduh, ada yang kemudian ya tingkat kedinginannya 1000 derajat Celcius minusnya. Ada yang tingkat panasnya di atas 1000 derajat Celcius. Tapi bumi, Allah. Kita di dalam rumah aman, nyaman. Di luar aman, nyaman. Keamanan dan kenyamanan itu yang malah dipakai buat durhaka. Kebalikan dari tattaqun, yakni kita takfuru, tazlimu, tukhsiru, tujrimun, mujrimun, muzlimun. Kebalikan dari yang dikehendaki. Emak pengen kita jadi orang soleh, kita malah jadi orang bandel, durhaka. Emak pengen kita jadi orang sukses, malah kita jadi orang nakal yang gagal. Wah, begitu. Firasya. Kemudian apa? Wassama binaa. Kamu lihat itu. Langit yang aku kemudian binaa, ya. Apa tuh binaa di sana kita lihat. Dan dialah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Kita jalan nggak gini loh. Perhatikan coba. Kita kalau jalan nggak begini kan? Nggak begini, gitu. Kita coba perhatikan. Nggak begini loh. Atau nggak begini nih, kita jalan nggak begini. Karena bumi penuh dengan tiang. Ya kan? Nggak ada loh. Orang bisa lari pagi sekencang-kencangnya, sekuat dia mau, sehebat dia mau, secepat dia mau. Nggak tuh nggak begini, nggak kayak main game gitu loh. Kayak Sonic. Iya. Kenapa? Karena kata Allah, wassama bina. Aku kemudian bikin langit sebagai atap tanpa tiang. Masya Allah. Kita juga jalan di bumi nggak seperti orang jalan habis pecah kecabeling. Habis pecah kemudian mangkok beling, piring beling. Enggak tuh. Kita jalan tanpa sepatu. Tanpa alas kaki. Nyaman. Firasya. Firasya apa sih? Tempat tidur paling indah itu firasy. Kasur paling empuk itu firasy. Kelasnya bukan tikar itu firasya. Kelasnya itu kelas hotel mewah itu. Kemudian apalagi kata Allah, aku siapkan buat kamu segala apa yang kamu bisa makan, yang kamu bisa usaha di dalamnya, yang kamu bisa kemudian hidup dengannya. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah siapkan yang paling vital buat kita, yakni air dari langit. Ini kan hebat. Allah bilang air bukan dari bumi loh, dari langit. Artinya apa? Yang paling sulit aku lakukan untukmu. Ini yang harus kita pikirin. Yang paling sulit aku lakukan untukmu. Menurut kamu kan paling sulit nurunin air dari langit, bos. Sorry, bos. Kita ngambil air dari bumi aja bisa 20 meter tuh kita ngebornya. Dalam. Bisa 50 meter kita ngebornya, betul nggak? Bisa 100 meter, 200 meter kita bisa ngebornya, betul nggak? Atau kalau kita nggak ada air, kita bisa ngambil selang dari gunung yang sebelah. Gunung yang sebelah. Kita alirkan pakai pipa, betul tidak? Itu di bumi. Kalau di bumi Allah nggak mau ngasih, udah kayak gitu. Apalagi di langit, tangan mana yang ngejangkau? Coba mikir kata Allah, mikir gitu loh. Tangan siapa yang menjangkau? Pipa kayak apa yang akan kamu sambung ke langitku, kata Allah. Nggak akan ada yang bisa. Makanya kata Allah apa? Ditunjukkanlah yang paling sulit buat kita. Ini 3 hal ini sulit. 3 hal ini sulit. 1, ja'ala lakumul arda firasya, sulit. Was-samaa binaa, sulit. Ya, wa anzala minas sama'i ma'an, sulit. Ini 3 hal ini yang sulit. Tapi tahu nggak kata Allah, sebenarnya yang paling sulit apa? Khalaqalakum, itu yang paling sulit buat kamu. Buat Allah sih nggak ada yang sulit ya. Tapi secara pikiran harusnya menciptakan kita itu yang paling sulit. Ini ribet loh manusia. Ribet loh manusia. Ya, coba teman-teman yang menyaksikan YouTube dimanapun Anda berada, coba tangan kanannya angkat.
Tangan kanan angkat. Kenapa tangan kanan masih bisa diangkat? Karena otak masih nyambung. Oh. Kalau otak lu udah dibikin mati lampu sama Allah, otak lu nih udah dibikin mati lampu sama Allah, otak belakang, otak tengah, otak depan dibikin mati lampu. Ente merintah tangan kanan nggak bisa, nggak bisa, Betul. nggak bisa, ya nggak bisa. Coba nengok kanan, semuanya nengok kanan, nengok kanan. Nggak kanan deh. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Pernah nggak ada Lagi orang? nggak kesleo. Betul. Pernah nggak ada orang nengok ke kanan nggak bisa nengok lagi? Ada? Ada. Banyak, bukan cuma ada, banyak. Oh ya, banyak. Coba lidahnya keluarin. Keluarin Udah. lidahnya. Tahan sampai 24 jam. Kelamaan, keburu kering, Ustaz. Nanti bahasa saya batal. Nah, itu dia kata Allah, alladzi khalaqalakum. Gitu loh. Alladzi khalaqakum. Kalau yang berikutnya nanti khalaqalakum. Kalau ini adalah khalaqakum. Gitu. Nanti Allah akan bilang khalaqalakum. Yang ini adalah khalaqakum. Gila. Kita bahkan tidak mampu berterima kasih atas setiap helai rambut. Mana terima kasih kita atas setiap helai rambut? Ada terima kasih kita? Nggak ada. Harganya rendah banget. Harganya tipis banget. Harganya murah banget. Atas segala apa yang Allah berikan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal otak aja nggak bisa kita bayar. Mata nggak bakal kita bisa bayar. Mata bos, kelilipan aja sakit kita. Nggak usah lah mata. Kita punya tangan nih. Punya jari. Terus kesusuban. Tahu nggak kesusuban? Tahu yang masuk kayu itu, Ustaz. Nah, itu aja tuh ente udah bisa panas dalam seminggu tuh. Betul nggak? Iya, nyabutnya susah. Waduh, itu bisa UGD kita. UGD gara-gara kesusupan bambu. Itu coba. Nah, 4 hal ini khalaqakum, kemudian ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a. Ditambah lagi sama yang terakhir apa? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Masya Allah. Itulah teman-teman bisa ke Malaysia. Siapa yang memberangkatkan Allah? Sampai Malaysia bermaksiat sama Allah. Nyaur tapi tidur lagi. Akhirnya sholat subuhnya kesiangan. Ya, subhanallah. Jadi jam 10 kalau kayak gitu. Aduh, gimana kata Allah? Apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan ngelawan Allah kamu. Jangan ngelawan Allah. Jangan sampai ada Tuhan lain selain Allah. Wa antum ta'lamun. Nah, kita kembali ke surah Az-Zumar. Kita sampai ayat 56 tadi. An-taqula 56 ya, surah Az-Zumar sampai ayat 56. Tadi sudah sampai ayat 55. An-taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Tadi saya kembali mengingatkan pakai contoh-contoh kehidupan di dunia. Kita ketemu sama orang tua, tapi orang tua udah di kuburan. Ya, kita pengen bilang, Ma, insya Allah saya akan belajar sungguh-sungguh. Pokoknya saya akan jadi dokter, Ma. Saya akan jadi dokter, Ma. Saya akan jadi orang hebat, Ma. Tapi emak kita udah nggak bisa diajak ngomong. Udah di kuburan. Kemarin kemana aja? Berleha-leha. Kemarin kemana aja kerjaannya nongkrong-nongkrong. Kemarin kemana aja kerjaannya main-main. Ya kalau bisnis alhamdulillah. Tapi kalau kerjaannya di sono nongkrong-nongkrong, cuman wifi yang enggak, Facebook yang enggak, Instagram yang enggak, kerjaannya juga ngomongin orang, masih mahasiswa tapi udah nyinyir sama orang, masih mahasiswa tapi udah jelek adatnya, udah jelek kemudian pikirannya, jelek perasaannya, jelek ya, baik sangkanya, enggak ada cerita baik sangkanya. Apa kata Allah? Nanti kamu ya hasratan. Jangan sampai kamu berkata, aduh saya nyesel. Ala ma farrattu fi jambillah. Aku banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kemudian anak-anak muda yang hebat sholat
wajibnya, hebat sholat sunnahnya, hebat tahfiz Qur'annya, gitu kan? Kenapa sih kamu ngapal Qur'an? Misalkan ada yang nanya begitu. Ya saya ingin berterima kasih sama Allah. Udah dikasih mata. Saya pengen mata ini menjadi saksi bahwa mata dipakai buat baca Quran dan menghafalnya. Kan keren. Kalau ditanya sama Allah nanti, ditanya nih sama Allah nih, fulan, buat apa matamu? Gitu. Yang satu bilang buat browsing yang enggak. Ya, hancur. Hancur. Tapi yang satu bilang, aku pakai untuk menghafal Quranmu ya Allah. Asik. Subhanallah. Oh, ya. Terus kata Allah apa? Wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai kemudian nanti kamu mengatakan apa? Ya, ya hasrata in kuntu laminas sakhirin. Aduh, termasuk yang mengolok-olok agamanya Allah. Olok-olok agamanya Allah gimana sih? Kita tahu nggak Allah Maha melihat? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Kita tetap bermaksiat. Berarti kan ngeledek. Iya. Kita tahu nih yang punya mangga, yang punya pohon mangga ada di depan rumahnya. Tahu. Tahu. Bahkan dia senyum kepada kita. Senyum pada kita. Lambaikan tangannya, tanda sini, kamu mau mangga, minta padaku, ambil. Kalau perlu, Gus itu aku yang ambilin, aku yang naik. Tapi yang terjadi apa? Kita malah nyolong mangga. Orang yang ngeliatin, orangnya ada, orang yang ngangkat tangan, orangnya baik, bahkan orangnya jagain, hati-hati. Pohon yang itu tuh bahaya. Kalau kamu mau nyolong yang ini yang kuat pohonnya. Tapi dapatnya mangga busuk kayak Ustadz. Aduh gitu. In kuntum minas sakhirin. Yuk kita lihat ayat 57. 57. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan sampai ada yang berkata, aduh coba Allah ngasih petunjuk kepada saya. Pasti saya bertakwa. Kata Allah nggak diterima. Alasan itu nggak diterima. Sebab Quran udah aku berikan kok. Cuman nggak dibaca kan. Nggak dibaca kan. Au taqula, atau kamu kemudian menyesal dengan mengatakan apa? Lau annallaha hadani. Sekiranya Allah memberikanku petunjuk. Lakuntu minal muttaqin. Pasti aku jadi orang-orang yang bertakwa. Nggak kena. Dari awal Allah udah kasih tahu. Ayo buka surat Al-Baqarah lagi. Dari awal buka surat Al-Baqarah lagi. Ya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2. Tapi buka, dibaca biar kita lihat. Ayat 1 dan 2 pasti sudah hafal. Tapi silakan dibuka dan dibaca. Makasih Mas Rajif. Prof. Rajif yang menjadi ketua PPI sudah menghadiahkan saya acara ini biar saya juga ikut ngaji. Apa kata Allah di sana? Alif lam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu kerjaannya minta petunjuk. Kerjaan kamu minta petunjuk. Kerjaan kamu minta petunjuk. Betul nggak? Kerjaan kita kan minta petunjuk kan, bikin Ustadz Jamil tuh, bikin disertasi gimana caranya, minta petunjuk. Iya. Ya, minta petunjuk ke senior dia, ya ini Bang Rajib. Nah kita kan minta petunjuk terus tuh. Coba naik ke atas, di atas suratul Baqarah ada apa? Di atas suratul Baqarah ada apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayat berapa berarti? Ayat 7 dan 6. 6. Iya, ayat 7 dan 6 ini isinya permintaan hidayah kan? Ini kan permintaan hidayah kan? Permintaan petunjuk. Ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku minta petunjuk ya Allah supaya masuk di usia tua, salah satunya nih. Kamu kan remaja kan? Kamu anak muda kan? Kalian milenial kan? Kalian minta petunjuk kepada Allah supaya nanti masa depannya sukses kan? Masa depannya jaya kan? Masa depannya hebat kan, masa depannya indah kan, masa depannya selamat, masa depannya bahagia, masa depannya terang. Bukan masa depan yang apa? Bukan masa depan yang maghdub.
Bukan masa depan yang kemudian dibenci sama Allah. Dan bukan masa depan yang dolin. Akhirnya malah sia-sia, parah, hancur, binasa. Hah? Nah kata Allah, kalau kamu minta ini semua, aku berikan bukan cuma satu petunjuk, tapi satu Quran penuh buat kalian semua. Masya Allah. Subhanallah. Kembali kita pada surah Az-Zumar, ayat 58, 57. Tiba-tiba kita mengatakan apa? Nyesel. Coba Allah ngasih petunjuk. Lah, kata Allah, aku udah ngasih petunjuk buat kamu. Iya. 58, berangkat 58. Dikit lagi udahan kita. Nggak kerasa udah 1 jam ini. Oh iya. Au taqula hina taral azaba law anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Agar jangan ada orang yang kemudian berkata ketika melihat azab tadi, coba dah ya Allah kembalikan aku ke dunia, pasti aku akan masuk kepada golongan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ucapan ini kan belum diucapin sama kita kan. 3 ucapan ini belum diucapin sama kita nih. 56, 57, 58 belum. Ini belum diucapkan sama kita. Ini cerita nanti kita udah di alam kubur. Kita udah di padang mahsyar, kita udah di hari hisab. Belum. Jangan sampai ini terjadi. Supaya jangan sampai ini terjadi, maka kita minta ampun lah sama Allah. Sebaik-baik yang minta ampun dan minta maaf sama Allah itu adalah anak muda. Sebelum dia datang tuanya. Masya Allah. Dan saya bilang tadi, pengampunan Allah itu lebih dahulu ketimbang bahkan permintaan maaf kita. Apalagi kalau kemudian kita mau minta maaf, mau minta ampun, Masya Allah. Dan tadi saya bilang, pengampunan dari Allah itu datangnya cepat sekali. Dan itu terjadi bukan di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa. Apalagi di Lailatul Qadar. Masya Allah. Doain. Doain Yusuf Mansur juga bisa dimaafin oleh Allah. Bisa diampuni oleh Allah. Amin. Baik. Masya Allah ini udah jam 5. Saya pengennya ini ada tanya jawab. Tapi saya sudah ada agenda lain. Oh. Iya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain. Tapi kalau satu pertanyaan masih belum bisa juga, Ustaz? Satu pertanyaan boleh. Satu pertanyaan boleh. Satu pertanyaan ya. Ini mungkin soalnya Ustaznya juga katanya tadi mau ada agenda lain. Sama juga mungkin mau siap-siap buka juga ya Ustaz ya di sana ya. Iya. Kalau di sini masih 1,5 jam lagi. Jadi mungkin yang mau bertanya silahkan. Ini mungkin ada nih. Mana ya? Oh ini ada nih Ustaz, 1 orang yang saya bisa baca. Jadi Ustaz Yusuf, aneh nih kuliahnya umum di Mari, di Malaysia ya kayaknya mungkin. Ya. Pengen banget nggak pakai bahasa Arab supaya bisa baca kitab dan ngajarin Islam binaan aneh. Tapi banyak banget godaan setannya. Ada tips nggak Ustadz? Ana mulai dari mananya? Oke, satu pertanyaan ini insya Allah saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lebih baik daripada 1000 metode. Doa lebih baik daripada 1000 metode. Maka saran saya buat yang pengen jago A, jago B, jago C. Ahli A, ahli B, ahli C. Bukan cuman bisa A, bisa B, bisa C. Bahasa Arab kah, teknologi kah, dagang kah, usaha kah, bisnis kah, tembus, kemudian kampus-kampus favorit kah, berangkat keliling luar negeri kah, dan lain sebagainya. Saran saya adalah jadikan itu doa. Jangan cuma ikhtiar. Jadi silakan setiap habis sholat berdoa sama Allah. Untuk kawan kita yang tadi, doalah pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen bisa bahasa Arab. Gitu. Habis sholat tuh, doa, ya Allah saya pengen bisa bahasa Arab. Habis sholat, saya pengen bisa bahasa Arab. Saya pengen bisa bahasa Arab. Saya pengen bisa bahasa Arab. Ayo doa terus. Kalau mau lagi lebih hebat lagi, supaya repetisinya banyak, doanya gimana tuh Ustaz? Ya, doanya di dalam sujud. Jadi pas sujud, dang gitu sujud,
Kita langsung doa tuh, habis subhana rabbiyal a'la, kita langsung doa, ya Allah jadiin saya bisa bahasa Arab. Kemudian bangun, sujud lagi, baca sujud, kemudian doa lagi, ya Allah jadikan saya bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa bahasa Indonesia, nggak apa-apa dijaharkan seukuran kuping dengar. Memang ini ada perdebatan, tapi saya memilih yang bisa berdoa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apa yang kemudian dikuasai oleh kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak Nugi. Ya. Oke, Ustadz mungkin doa terakhir dari Ustadz pada kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummati. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman pelajar di Malaysia ini, ya Allah, Engkau lindungi, Engkau bikin jangan sampai bermaksiat, jangan sampai berdosa, jangan sampai punya kesalahan, jangan sampai punya keburukan. Dan kalau ada pun mudah-mudahan Engkau ampuni, Engkau maafin, ya Allah. Hapuskan catatan buruknya, Engkau hapuskan catatan kesalahannya, Engkau hapuskan catatan kelalaiannya, kecacatan, kesalahan, kesalahan, dosa dan maksiat keburukan, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Ghafur, Engkau lah Tuhan yang Maha Rahim. Bikin kami, ya Allah, rindu padamu. Bikin kami, ya Allah, padamu. Bikin kami, ya Allah, hormat padamu. Bikin kami, ya Allah, segan padamu. Bikin kami, ya Allah, takut padamu. Bikin kami, ya Allah, bisa lurus, bisa lembut. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Di hadapanmu yang maha melihat, ya Allah. Bikin kami malu bermaksiat di hadapanmu. Bikin kami malu, ya Allah, berbuat dosa di hadapanmu. Bikin kami malu, ya Allah, berbuat kesalahan di hadapanmu yang maha melihat, yang maha kemudian mengawasi. Bikin kami malu, ya Allah, di tengah nikmatmu, di tengah rizkimu, di tengah karuniamu, ya Allah. Jika kami bikin dosa, bikin kami malu kepadamu yang maha memberi, ya Allah. Ya Allah. Amin, ya Allah. Kami, bikin kami bahagia, bikin kami selamat, bikin kami mendapat derajat ketakwaan darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Didoain. Syukran Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz.